Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi di video saya, yaitu video pembelajaran dari mata kuliah keterampilan dasar mengajar. Nah, sebelum kita masuk ke video, perkenalkan nama saya Sidres Herdianti. Kalian bisa panggil saya Dian. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar. Di video ini saya akan memaparkan materi sesuai RPP yang telah saya buat. Semoga kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah jika baik. Jangan bosan-bosan bertemu sama ibu ya. Nah, sebelum kita memulai pertemuan kali ini, seperti biasa lebih baik kita memulainya dengan berdoa. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Amin. Ya. Ibu akan absen. Yang pertama Maya, Sinta, Kusnul, Fani, Fausan, Lesti, ya, Anita, Muhammad, Imran, Via. Oh ya, semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin kalian semua memberikan aplaus untuk Imran karena tugas pekan lalu dia mendapatkan nilai yang sempurna. Oke, kita masuk ke KD 3.14 dan 4.14, yaitu mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi dari sebuah karya ilmiah yang dibaca, dan menentukan informasi, tujuan, dan esensi yang harus disajikan dari sebuah karya ilmiah. Nah, sebelum kita masuk ke informasi, tujuan, dan esensi dari sebuah karya ilmiah, kita perlu tahu apa sih itu karya ilmiah. Nah, karya ilmiah adalah tulisan ilmiah atau tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang dituliskan berdasarkan fakta. Nah, fakta bukan fiksi. Kita sudah pelajari fiksi kan? Nah, didasari oleh kenyataan atau fakta. Misalnya tulisan tentang ilmu pengetahuan, alam sekitar, teknologi, seni, penelitian, dan pengalaman di lapangan atau pengetahuan orang lain sebelumnya yang dituliskan dalam bentuk tulisan ilmiah. Nah, kita lanjut ke esensi karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta, yaitu observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Karya ilmiah ini merupakan salah satu jenis karya tulisan yang berisi informasi. Informasi ini didapatkan berdasarkan pengamatan dan penelitian. Karya ilmiah disusun dengan metode ilmiah, yakni metode yang didasari cara berpikir yang sistematis dan logis. Sistematis. Apa sih itu sistematis? Sistematis, susunan teks ini itu teratur dengan pola yang baku, misalnya dimulai dengan pendahuluan, diikuti dengan pembahasan, dan diakhiri dengan simpulan. Yang kedua, logis. Nah, logis ini isinya dapat dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat yang didasari hubungan sebab dan akibat. Nah, objektif atau impersonal, yaitu pernyataan-pernyataannya didasari pandangan umum, tidak didasari oleh pandangan pribadi atau pendapat diri sendiri, pendapat penulis ya. Dan yang terakhir, faktual, yaitu kebenaran di dalamnya didasari kenyataan yang sesungguhnya atau fakta, bukan dari fiksi atau imajinasi dari penulis. Tadi sudah disinggung kan? Misalnya didahului oleh pendahuluan, dilanjut pembahasan, dan diakhiri dengan simpulan. Nah, struktur karya ilmiah yaitu memiliki 3 pendahuluan, isi atau pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan atau simpulan. Nah, bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah tersebut. Nah, isi dan pembahasan terdiri dari 1 atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung pada berapa banyak
atau berapa pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Yang ketiga, kesimpulan. Bagian kesimpulan ini berisi hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan disampaikan berupa penjelasan singkat, padat, mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini terdiri dari satu bab saja. Oke, kita masuk ke ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah yang harus dipahami yaitu reproduktif, yang kedua tidak ambigu, tidak emotif, menggunakan bahasa baku, menggunakan kaidah keilmuan, bersifat dekoratif, terdapat kohesi, bersifat objektif, dan menggunakan kalimat efektif. Dari banyak pembahasan tadi, apa sih tujuan kita itu menulis karya ilmiah? Tujuannya yang pertama, karya ilmiah bisa menjadi wahana unik untuk melatih ide. Yang kedua, menjadi wahana transformasi pengetahuan antar sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki siswa. Pembuktian ini dalam menghadapi dan memecahkan suatu masalah. Dan yang terakhir, melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Setelah kita tahu apa tujuannya, apa fungsinya? Nah, fungsi atau manfaat dari karya ilmiah. Yang pertama, sebagai rujukan untuk berbagai kepentingan kegiatan ilmiah seperti seminar dan penelitian lainnya. Yang kedua, sarana edukasi untuk menyebarkan kebenaran-kebenaran ilmu tertentu. Dan yang terakhir, sarana diseminasi atau penyebaran ilmu. Seseorang atau kelompok masyarakat tertentu akan lebih luas wawasan dan keilmuannya dengan membaca karya tulis ilmiah. Jadi dengan seringnya kita membaca suatu karya tulis ilmiah, kita akan mendapatkan wawasan dan keilmuan dari karya tulis ilmiah tersebut. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Bentuk penyajian karya ilmiah atau bentuk-bentuk jenis-jenis dari suatu karya ilmiah. Yang pertama ada bentuk populer, yang kedua bentuk semi formal, dan yang ketiga bentuk formal. Nah, bentuk populer. Karya ilmiah ini diungkapkan ke dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai atau populer. Karya tulis ilmiah ini biasanya kita dapati di media massa seperti koran dan majalah. Yang kedua, bentuk semi formal. Karya ilmiah semacam ini umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa seperti makalah yang kalian buat. Nah, untuk yang formal biasanya untuk memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Cukup sekian materi pada pertemuan ini. Apakah ada dari adik-adik yang ingin bertanya? Seperti biasa, hening-hening saja. Baiklah, siapa yang bisa menyebutkan informasi yang kita dapat dari karya tulis ilmiah? Ya, silakan. Silakan Maya. Ya, bagus. Selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah? Tadi sudah dipaparkan loh. Imran, yang dapat 100. Ayo. Oke, pertanyaan terakhir. Apa esensi dari karya tulis ilmiah? Kalian pada pertemuan ini pintar-pintar semua ya. Jawabannya benar semua. Nah, karena semuanya telah mengerti materi yang Ibu paparkan di pertemuan ini, Ibu akan memberikan kalian pekerjaan rumah supaya tidak kosong-kosong saja. Nah, silakan kalian merancang sebuah karya tulis ilmiah berdasarkan unsur-unsur dan isi dari karya tulis ilmiah tersebut. Nanti Ibu kasih contoh di grup WhatsApp. Oke. Cukup sekian pertemuan kali ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kelas silakan dipimpin untuk membaca doa setelah melakukan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertemuan selanjutnya adik-adik. Semangat. Nah, itulah tadi video pembelajaran saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.